Salam pria-pria yang terkasih, pria-pria yang luar biasa. Jumpa kembali dalam suasana yang berbeda di Villa Taman Eden. Saya yakin sekalipun badai menggelora, kita akan tetap setia karena Dia melingkupi kita. Lingkupiku, kita pujikan di dalam ibadah pada sore malam hari ini. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. mari sama-sama katakan lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Terima kasih. Hati kami bersyukur ya Tuhan, pada malam yang indah ini Tuhan kembali mempertemukan Bapak-Bapak pria Hegios dalam ibadah online. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan pimpin setiap acara puji-pujian, firman-Mu dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Haleluya, pria-pria yang terkasih, pria-pria yang luar biasa, mari kita puji Dia. Dia yang sangat luar biasa, yang memberkati kita di dalam rumah Tuhan. Satulah telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan
kuasanya dan menikmati pahitnya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kasih-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati baiknya dan menikmati firman-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati baiknya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Haleluya. Shalom, puji Tuhan kalau saya berkesempatan untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya, di mana Tuhan telah mengulurkan tangan kasih-Nya menolong saya di saat saya mengalami kesesakan ekonomi. Masa sulit ini berawal sejak usaha mandiri saya berwira swasta mengalami gulung tikar sampai harus menjual aset-aset kami. Waktu itu saya menambang emas primer dengan penambangan terowongan bawah tanah. Sedang latar belakang profesi saya berakar kuat di pertambangan batu bara. Terdapat perbedaan yang besar cara penambangan antara kedua jenis mineral tersebut. Setelah saya hentikan kegiatan lapangan dan diikuti dengan menjual aset-aset kami untuk menutup biaya penghentian penambangan tersebut, maka praktis setelah itu tidak ada lagi yang dapat saya kerjakan. Dari kondisi seperti ini, saya lebih banyak waktu untuk Tuhan. Sebuah lagu penyembahan yang sangat menyentuh hati dan menggetarkan jiwa saya adalah "Kau rangkai air mataku, kau ubah jadi permata." Dalam periode kesulitan tersebut, satu saat secara tidak terduga, bekas anak buah saya sewaktu kami di Kalimantan mengirimkan sesuatu untuk membantu kami. Betapa mirisnya hati saya menerima pemberian ini. Ia terpanggil untuk memberi bantuannya di saat saya mengalami kekeringan finansial. Beberapa tahun lalu kami bersama cucu datang ke Jogja untuk mendaftarkan masuk perguruan tinggi. Kami datang ke Jogja hanya bermodalkan iman, disadari bahwa keadaan keuangan kami memang tidak memadai untuk pendanaan awal, hanya berharap nantinya bisa mengajukan dispensasi. Namun, hal ini tidak bisa dikabulkan oleh perguruan tinggi tersebut. Dalam bergumulan memohon pertolongan Tuhan, muncul pemikiran untuk menghubungi teman saya yang tinggal di Jogja. Puji Tuhan, sekali lagi Tuhan menuntun saya kepada titik terang bagi jalan hidup saya ke depan. Saya percaya bahwa Tuhanlah yang menggerakkan semua ini dan merangkai satu dengan yang lainnya, menjadi terbentuknya suatu kesatuan usaha baru. Untuk selanjutnya usaha ini menjadi tempat saya berkarya di Jogja. Kesaksian inti kami di sini adalah bahwa jalan Tuhan telah menuntun saya kepada pertolongan yang bermakna ganda, pertolongan yang double dari Tuhan yang terjadi dalam waktu yang bersamaan.
di mana pertolongan Tuhan yang pertama ialah menyelesaikan masalah keuangan masuk kuliah. Dan berbarengan dengan pertolongan kedua, dan yang ini tak terduga sama sekali, yakni terbentuknya proyek baru yang akhirnya dapat menopang kehidupan kami selanjutnya. Haleluya. Seperti kata firman Tuhan, karena itu jangan cemas apa yang akan kita makan, atau apa yang akan kita minum, atau apa yang akan kita pakai. Tetapi Bapamu yang di surga tahu kamu membutuhkan semua ini. Matius 6 ayat 31-32. Terima kasih Tuhan. Amin. Setiap kita yang sudah ditolong Tuhan, saya yakin bahwa Tuhan tidak memberikan kita itu untuk sendiri. Dia selalu menjaga kita, karena Dia selalu ada bersama kita di dalam suasana apapun. Engkau ada bersamaku. Haleluya. Sebentar firman akan kita terima. Siapkan hati kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Bersamamu Bapa. bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan Engkau ada. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah
bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur buat anugerah kekuatan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kami sudah menaikkan pujian kami bagimu dan sekarang saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami buka pendengaran kami untuk diisi oleh kebenaran firman Allah. Biar firman yang sebentar kami dengar akan menjadi benih yang bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami siap terima kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, shalom bapak-bapak pria hagios yang dikasihi Tuhan. Terima kasih malam ini kepada pengurus pria hagios yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa berbagi kebenaran firman Tuhan. Bapak-bapak pria hagios yang dikasihi Tuhan, setiap kita pernah mengalami masalah, mengalami masa yang mungkin menegangkan, menakutkan, tetapi berakhir dengan sebuah keindahan. Seperti itu kehidupan yang kita jalani. Seringkali kita melewati hujan, seringkali kita melewati badai, tetapi sesungguhnya di depan sana ada matahari yang bersinar dengan teriknya. Kita seperti melewati lorong yang gelap, padahal di ujung jalan itu ada pancaran terang yang bersinar. Seperti itulah misteri kehidupan. Kehidupan yang harus kita jalani adalah kehidupan yang penuh dengan tantangan. Tetapi di sana pun ada harapan. Harapan untuk berjalan di tengah ketidakpastian, namun tetap berpegang teguh kepada iman bahwa ada sesuatu yang indah di depan. Kalau kita berjalan bersama dengan Kristus, maka kita akan melihat hal-hal yang indah. Bersama dengan Kristus kita akan dimampukan berjalan di tengah padang gurun sekalipun, seolah-olah kita berjalan di tempat yang bermata air. Seperti itulah harapan, dan harapan itu seperti pelangi sehabis hujan, memberi keindahan setelah badai dan hujan itu terhenti. Pengharapan selalu memberikan dorongan, kemenangan di tengah tantangan yang mengepung. Bicara tentang kepungan, tantangan yang mengepung, ada satu sejarah Alkitab yang tertulis di dalam 2 Tawarikh pasal 13. Bagaimana Yehuda hari itu pada masa pemerintahan Raja Abia, mereka terkepung,
Mereka mengalami kepungan oleh Raja Israel, Yerobeam. Ayat-ayat itu ada di dalam 2 Tawarikh pasal 13. Ayat 13 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka. Sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan sedang para imam meniup nafirinya. Ada situasi yang tidak mudah. Ada situasi di mana Yehuda terkepung dari depan dan dari belakang. Sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Hanya tinggal menyerah kalah. Tetapi apakah Yehuda, Raja Abia menyerah? Tidak. Kita lihat apa yang sesungguhnya terjadi di fakta ini. Fakta menunjukkan sekalipun Raja Abia itu kecil, mereka ada di Yehuda, di wilayah bagian selatan, mereka hanya ada satu suku, mereka hanya punya tentara 400 orang, hanya orang-orang sederhana, bukan orang-orang yang tangguh, mereka punya modalnya hanya berani, mereka bukan orang-orang yang terlatih, mereka tidak ahli dalam bidang itu, tetapi mereka mengandalkan Tuhan. Dibandingkan dengan Israel, Yerobeam yang begitu kokoh secara lahiriah. Dia dengan 11 sukunya, dengan 800 tentara, orang-orang pilihan yang gagah perkasa dan terlatih. Mereka bukan orang-orang yang sembarangan. Tetapi yang membedakan, Abia disertai Tuhan. Abia mengandalkan Tuhan. Sedangkan Yerobeam, dia memberontak, melawan, bahkan menyombongkan diri dan merasa tidak membutuhkan Tuhan. Apakah respon Abia yang dia tunjukkan? Kita akan belajar dari hal-hal ini. Bagaimana menghadapi situasi yang sulit tetapi masih tetap punya pengharapan yang besar. Abia salah satu contohnya. Bagaimana respon Abia ketika Yehuda dikepung. 2 Tawarikh 13 ayat 4 sampai yang kelima. Di sana dituliskan. Lalu Abia berdiri di atas gunung Semaraim yang termasuk pegunungan Efraim dan berkata, dengarlah kepadaku Yerobeam dan seluruh Israel. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya. Bukan kepada Yerobeam, karena dia bukan ahli waris perjanjian itu. Dengan sesuatu perjanjian garam. Ketika Abia dikepung dari depan dan dari belakang, apa yang dia lakukan? Yang pertama, dia mengingat Tuhan. Dia mengingat janji Tuhan. Dan dia mulai memperkatakan firman itu. Dia ingat akan firman Tuhan dan dia mulai mengucapkannya. Bahkan dia mulai berteriak mengucapkannya. Ketika firman itu diperkatakan, telinga ini mendengar. Iman itu tumbuh. Karena iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Ketika iman tumbuh menghadapi tantangan, maka iman itu sanggup mengalahkan situasi dan keadaan yang sepertinya tidak mungkin sekalipun. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah yang mengalahkan dunia. Iman kita. Betapa besarnya kekuatan iman.
Betapa besarnya kekuatan firman yang sanggup membangkitkan iman untuk memenangkan keadaan. Hari-hari ini mungkin kita sedang menghadapi tantangan, kesulitan di dalam kehidupan. Saya mau berkata, pria Hagios, kita adalah orang-orang yang terpilih di hadapan Tuhan. Kita mendengar firman, mari gemakan firman itu ketika kita bertemu dengan tantangan. Mari gaungkan firman itu sampai telinga kita mendengar dan iman kita tumbuh. Pria Hagios miliki dan hidupi firman. Karena melalui pria-prialah Allah menaruh otoritas itu. Otoritas untuk menyalurkan berkat. Mazmur 128 ayat yang keempat menuliskan. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Betapa luar biasanya jika kita berani mengandalkan Tuhan, beriman, berharap kepada Tuhan, maka sesungguhnya demikian akan diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan. Jika kita bertemu dengan tantangan, akan terus ada harapan jika kita menaruh iman kita kepada Kristus. Yang kedua, ketika Abia dikepung, dia tidak hanya memperkatakan firman, tetapi Abia dan Yehuda melakukan sebuah tindakan iman. 2 Tawarikh pasal 13 ayat 14 dan 15 berkata seperti ini. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Yang dilakukan mereka adalah mereka berteriak kepada Tuhan. Sedang para imam meniupkan nafiri dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pria Hagios yang dikasihi Tuhan. Abia terkepung. Dia berharap kepada Tuhan dengan menguatkan imannya. Tetapi dia juga melakukan bagiannya. Dia berteriak, dia meniup nafiri dan dia memekikkan pekik perang. Sekalipun mereka kecil, hanya 400 orang. Tetapi mereka tetap bertindak, mereka melakukan bagiannya. Jika kita bertemu dengan tantangan, pria-pria Hagios, mari terus lakukan bagian kita. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, bergeraklah dengan penuh keberanian. Keberanian yang muncul oleh karena janji firman Tuhan, keberanian yang muncul oleh karena firman Allah. Maka percayalah bahwa kita akan melihat pertolongan Allah yang ajaib itu terjadi. Ketika Abia melakukan dua hal ini. Ketika Abia bertemu dengan tantangan dan dia melakukan dua hal ini. Memperkatakan firman dan melakukan bagiannya. Apa yang terjadi? 2 Tawarikh pasal 13 ayat 17 sampai 20. Di sana dituliskan. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500 orang pilihan. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu. Sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Abia mengejar Yerobeam dan merebut daripadanya beberapa kota, yakni Betel dengan segala anak kotanya, Yesana dengan segala anak kotanya, dan Efron dengan segala anak kotanya. Tak pernah lagi Yerobeam mendapatkan kekuatan di zaman Abia. Tuhan memukul dia sehingga ia mati. Abia, Yehuda terkepung tapi menang. Pria-pria Hagios,
Apa yang sedang mengepung kita hari-hari ini sehingga kita kehilangan harapan? Saya mau berkata, masih akan ada pelangi sehabis hujan. Apapun tantangan yang kita hadapi, mari miliki dan hidupi firman Tuhan. Bertindaklah sesuai kebenaran firman Tuhan. Maka percayalah, penyertaan Tuhan akan terjadi atas hidup kita semua. Biar kita menjadi orang-orang yang melihat penyertaan Tuhan tidak akan pernah membuat seseorang bebas dari rintangan. Tetapi kehadirannya mengubahkan iman dan pengharapan menjadi kuasa yang nyata untuk kita berani menghadapi tantangan. Pria Hagios yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berkata, Tuhan lalukan masalah, problema, tantangan ini dari hadapanku. Karena kalau dilalukan, kita akan mendapatkannya di hari-hari ke depan. Mungkin kesulitan yang sama, mungkin tantangan yang sama. Tetapi mari meminta, Tuhan berikan aku kekuatan yang setara dengan tantangan-tantangan yang aku hadapi sehingga aku bisa memenangkannya. Malam ini, jadilah seseorang yang kuat bersama dengan Tuhan, yang memiliki pengharapan yang kuat. Kalau kita berharap dan kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita akan menjadi orang-orang yang menang. Mazmur 33 ayat 16 sampai 22 berkata seperti ini. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Mari terus berharap kepada Tuhan. Hidupilah firman, bertindaklah dalam iman, antusiaslah di dalam pengharapan. Nantikanlah kuasanya untuk memberi kekuatan dan terus libatkan Tuhan di dalam pergumulan kita. Boleh jadi kita terkepung, tetapi kita akan menang. Tidak tampak sesuatu bukan berarti tidak akan terjadi sesuatu. Pasti akan ada pelangi sehabis hujan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang meneguhkan kami. Ketika kami bertemu dengan tantangan dan ujian, hari ini kami belajar dari Abia bahwa harapan itu masih ada. Sekalipun sudah dikepung dari depan dan belakang, sepertinya sudah tidak ada jalan lain. Tetapi ketika Abia mengandalkan Tuhan, dia meneriakkan firman, dia memperkatakan firman sampai telinganya mendengar dan imannya tumbuh. Dan dia melakukan bagiannya. Tuhan memberikan kemenangan kepada Abia. Bapa yang baik, ajar kami. Biarkan firman Tuhan malam ini merema di hati pria Hagios. Sehingga ketika kami bertemu dengan tantangan dan ujian, kami tidak mundur, kami tidak menyerah kalah. Tetapi kami akan bergerak menjadi orang yang beriman. Kami akan memperkatakan firman sehingga iman kami tumbuh. Kami akan melakukan bagian kami. Dan kami akan melihat pertolongan Tuhan menjadi nyata dalam hidup kami. Berkatilah setiap pria-pria Hagios yang hadir, yang sudah menyaksikan, yang sudah mendengar firman Tuhan malam ini.
biarkan kami semua terus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Dan akan terus melihat bagaimana tangan Tuhan menolong kami. Akan ada harapan bagi masa depan kami. Dan kami yakin akan ada pelangi sehabis hujan. Terpuji Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Allah. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi Engkau. Yaitu Tuhan Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam pria-pria yang luar biasa. Bersyukur pada malam hari ini kita boleh menerima berkat Tuhan, yaitu berkat pujian, berkat firman Tuhan. Saya yakin bahwa firman Tuhan dan pujian memberikan kekuatan penghiburan bagi kita di dalam menghadapi setiap pergumulan pada saat hari ini. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kita akan bertemu kembali 2 minggu yang akan datang, yaitu tanggal 18 Mei 2021 jam setengah 7 hari Selasa. Saya harap Bapak-bapak setia di dalam mengikuti ibadah online Pria Hagios. Yang kedua, bagi Bapak-bapak yang ingin memberikan persembahan, bisa disampaikan kepada Bapak Daryono, Bapak Robi, Bapak Yohanes, Bapak Budiman, dan Bapak Onlian pada saat ibadah raya. Berilah, maka kamu akan diberi. Oleh sebab itu, kami yakin persembahan Bapak-bapak akan dilipatkan ganda oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian pengumuman, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Kita angkat tangan kita dan kita akan berdoa. Terimalah berkat yang turun dari tangan Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan perlindungan, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai kami semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan dan akhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.